Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Lembaga Perlindungan Konsumen dan Arbitrase Syariah. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana konsumen mendapatkan perlindungan hukum, lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen, serta bagaimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan. Selain itu, kita juga akan membahas arbitrase syariah, khususnya Basarnas, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah. Baik, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke pembahasan pertama. Sebelum masuk ke materi utama, pada slide ini kita dapat melihat beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan hak dan kewajiban konsumen. Setelah itu, kita akan mengenal beberapa lembaga perlindungan konsumen, yaitu BPKN, BPSK, dan LPKSM, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Selanjutnya, pembahasan akan beralih ke arbitrase syariah, mulai dari pengertian dan dasar hukumnya, kemudian sejarah dan kewenangan Basarnas, proses penyelesaian sengketa di Basarnas, hingga perbandingan antara BPSK dan Basarnas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu perlindungan konsumen. Secara sederhana, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen, sehingga hak konsumen sebagai pengguna barang dan jasa tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Mengapa perlindungan ini penting? Karena dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari sisi informasi, modal, maupun akses terhadap hukum. Oleh karena itu, aturan perlindungan konsumen hadir untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia, salah satu dasar utama perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini terdiri dari 58 pasal. Selanjutnya, kita masuk ke dasar hukum perlindungan konsumen. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, seperti itu. Larangan bagi pelaku usaha serta lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal itu OJK. Undang-undang ini berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pembiayaan syariah. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 55 diatur mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan agama atau melalui arbitrase syariah yang disepakati oleh para pihak. Jadi dasar hukum perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan transaksi umum, tetapi juga mencakup sektor jasa keuangan dan kegiatan ekonomi syariah. Selanjutnya, kita membahas hak dan kewajiban konsumen berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dari sisi hak,
konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang ataupun jasa. Konsumen juga berhak memilih barang dan jasa, serta mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Selain itu, konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan, mendapatkan perlindungan serta penyelesaian sengketa yang patut, dan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai. Namun, selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban. Konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang ataupun jasa, beritikat baik dalam melakukan transaksi, terus membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, serta mengikuti proses penyelesaian sengketa secara patut. Jadi, pelindungan konsumen bukan berarti hanya memberikan hak kepada konsumen, tetapi juga menempatkan kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen. Berikutnya kita akan mengenal beberapa lembaga yang memiliki peran dalam pelindungan konsumen. Yang pertama ada BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lembaga ini berada pada tingkat nasional dan berperan memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintahan dalam penyusunan kebijakan perlindungan konsumen. Yang kedua ada BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK dibentuk di tingkat kabupaten atau kota dan memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Kemudian yang ketiga adalah LPKSM atau Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM merupakan organisasi non-pemerintah yang terdaftar dan diakui untuk membantu melindungi kepentingan konsumen antara lain melalui edukasi dan pendampingan. Jadi ketiga lembaga ini memiliki peran yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan untuk mendukung perlindungan kepentingan konsumen. Setelah mengetahui lembaga-lembaga perlindungan konsumen, sekarang kita membahas bagaimana sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui BPSK. Ada 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah konsiliasi. Dalam konsiliasi, konsumen dan pelaku usaha melakukan musyawarah secara langsung, sedangkan BPSK berperan sebagai fasilitator dalam pertemuan tersebut. Yang kedua adalah mediasi. Dalam mediasi, BPSK berperan lebih aktif sebagai penengah dan dapat menawarkan solusi. Namun, keputusan akhirnya tetap berada di tangan konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga adalah arbitrase. Dalam mekanisme ini, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BPSK dan menerima putusan yang diberikan. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, tetapi para pihak masih dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam waktu kurang lebih 14 hari sejak putusan dibacakan. Baik, setelah membahas sengketa konsumen secara umum, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika sengketa tersebut berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah? Dalam kegiatan ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah, terdapat prinsip-prinsip syariah yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu diperlukan forum penyelesaian sengketa yang dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu alternatifnya adalah arbitrase syariah. Dan lembaga yang secara khusus akan kita bahas adalah Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Selanjutnya kita masuk ke pengertian arbitrase syariah. Arbitrase syariah merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa muamalah atau sengketa perdata dalam bidang ekonomi syariah yang dilakukan di luar pengadilan.
Penyelesaian ini dilakukan berdasarkan adanya perjanjian arbitrase. Kemudian sengketa diperiksa dan diputus dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Dasar hukumnya antara lain adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi dasar hukum umum arbitrase di Indonesia. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Khususnya pasal 55 yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan agama atau arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad. Selain itu, fatwa DSN MUI juga menjadi rujukan prinsip syariah yang digunakan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa. Baik, sekarang kita akan membahas Basarnas, mulai dari sejarah hingga kewenangannya. Pada tahun 93, lembaga ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Kemudian pada tahun 2003 namanya berganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Saat ini Basarnas menjadi lembaga arbitrase syariah non-litigasi yang dibentuk oleh MUI di Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, Basarnas dapat memeriksa dan memutus sengketa muamalah di bidang perdagangan, keuangan, industri, dan jasa syariah. Namun, Basarnas dapat menjalankan kewenangannya apabila para pihak memang sepakat mencantumkan klausul arbitrase syariah, arbitrase Basarnas ya, dalam akad. Putusan Basarnas bersifat final dan mengikat, serta lembaga ini tidak dibatasi oleh wilayah geografis dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya kita melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa di Basarnas. Tahap pertama adalah permohonan. Permohonan mengajukan surat permohonan arbitrase dan menyertakan bukti adanya klausul atau perjanjian arbitrase. Tahap kedua adalah penunjukan arbiter. Para pihak menunjuk arbiter, baik arbiter tunggal maupun majelis, yang memahami hukum muamalah. Selanjutnya di tahap ketiga adalah pemeriksaan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap bukti dan keterangan dari para pihak sebelum putusan diberikan. Perdamaian juga dapat diupayakan terlebih dahulu. Kemudian tahap terakhir adalah putusan. Nah ini, majelis arbitrase menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dan putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jadi secara umum prosesnya dimulai dari permohonan, kemudian penunjukan arbiter, kemudian pemeriksaan, dan diakhiri oleh putusan seperti itu. Setelah membahas BPSK dan Basarnas secara terpisah, sekarang kita dapat melihat perbedaan antara keduanya. Dari sisi pembentuk gitu ya, BPSK dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Sedangkan Basarnas dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dari sisi ruang lingkup, BPSK menangani sengketa konsumen secara umum gitu. Sedangkan Basarnas menangani sengketa muamalah atau ekonomi syariah. Kemudian dari sisi prinsip hukum, BPSK menggunakan hukum positif perdata. Sedangkan Basarnas menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam cara penyelesaiannya, BPSK dapat menggunakan konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, sedangkan Basarnas menggunakan mekanisme arbitrase serta dapat mengupayakan perdamaian atau sulh. Terakhir dari sisi putusan
putusan BPSK bersifat final, tetapi masih dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Sementara itu, putusan Basarnas bersifat final dan mengikat atau final and binding, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada bagian akhir dari materi presentasi ini. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha melalui pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta lembaga penyelesaian sengketa seperti BPKN, BPSK, dan LPKSM. Dalam hal terjadi sengketa konsumen secara umum, BPSK dapat menjadi salah satu jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase. Sedangkan untuk sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, terdapat Basarnas sebagai forum arbitrase yang menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip syariah dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Nah, dengan adanya mekanisme tersebut, masyarakat memiliki alternatif penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan formal, sehingga diharapkan akses terhadap keadilan dapat menjadi lebih mudah dan efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semuanya. Semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.